Wang Lin setelah dimasuki oleh iblis kuno yang tersebar, pada akhirnya mencapai tingkat kekuatan seperti apa? Setelah mengalami pertempuran di tahap kedua kultivasi, seberapa besar peluang dan manfaat yang ia peroleh? Melanjutkan dari sebelumnya, saat Wang Lin menutup kedua matanya rapat-rapat, terdengar suara gemuruh rendah. Suara itu seperti petir yang menggema dari dalam roh asal miliknya. Tepat setelah itu, asap hitam pekat muncul dari atas kepalanya. Asap hitam itu dengan cepat memadat, berubah menjadi sosok bayangan iblis raksasa dengan tubuh ganas dan satu tanduk di kepalanya. Sosok itu adalah iblis kuno yang tersebar yang hendak disempurnakan oleh Wang Lin menjadi roh asal kedua miliknya. Pada saat kemunculannya, Huan Wuqing untuk pertama kalinya berubah ekspresi. Wajahnya memucat, tubuhnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Hui Fengtan menarik napas dalam-dalam, merasa beruntung atas keputusannya sebelumnya. Sementara itu, Qian Kuiqi dari klan Tian mengalami guncangan batin yang hebat. Iblis kuno yang tersebar terlalu kuat. Dengan tingkat kultivasinya, hanya dengan melihatnya saja sudah menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Sosok itu melayang di udara, bahkan tidak melirik bayangan abadi yang terhalang, melainkan langsung menatap Wang Lin. Wahai kultivator kecil, aku telah menepati janjiku. Dalam pertempuran ini, aku akan membantumu. Setelah selesai, jika kau tidak menghancurkan tanda itu, biarkan aku pergi. Bahkan jika aku harus mengorbankan roh iblisku, aku akan menyeretmu mati bersama. Setelah pertempuran ini berakhir, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Baik, baik. Setelah berkata demikian, iblis kuno yang tersebar tertawa keras. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam pekat yang menyelimuti Wang Lin. Energi iblis terbagi menjadi 7 aliran, masuk ke 7 lubang di wajah Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin menepuk kantong penyimpanannya. Armor iblis langsung terbang keluar dan berputar mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, terbentuklah satu set armor penuh yang memancarkan aura jahat yang mengerikan. Inilah andalan terbesar Wang Lin untuk berani datang sendirian ke tempat ini. Ia melepaskan upaya untuk menyempurnakan iblis kuno yang tersebar, yang sejak awal tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan, dan memilih untuk membangunkannya, menukar kebebasan dengan sebuah pertempuran hidup dan mati. Wang Lin melangkah maju dan langsung menyerbu ke arah bayangan abadi. Tanpa menggunakan teknik apapun, ia hanya melayangkan satu pukulan. Pukulan itu menggabungkan seluruh kekuatan iblis kuno yang tersebar dan kekuatan armor iblis, berubah menjadi sinar hitam mengerikan seperti naga hitam yang mengaum. Bayangan abadi mengangkat tangan kanan, membentuk segel, lalu menunjuk ke depan. Segera, energi abadi yang luas berkumpul dari segala arah, membentuk pusaran raksasa yang menghantam naga hitam tersebut, menyebabkan keduanya hancur bersama. Setelah itu, bayangan abadi merentangkan kedua tangannya. Dalam sekejap, seluruh energi langit dan bumi dari bintang Tianyun berkumpul dari segala arah. Semua energi spiritual berubah menjadi energi abadi, terkondensasi menjadi bola cahaya putih susu di telapak tangannya. Melihat hal ini, iblis kuno yang tersebar mencibir. Teknik transformasi abadi.
Itu hanyalah sisa cabang dari kemampuan klan iblis kuno. Hal seperti ini berani ditunjukkan di hadapanku? Sambil berkata demikian, ia menghantam ke bawah dengan tangan kanannya. Cakar iblis menarik roh bintang. Dalam sekejap, seluruh bintang Tianyun bergetar. Aura kuno perlahan bangkit dari dalam bumi. Serangan itu secara paksa menarik roh bintang dari bintang Tianyun. Kau menggunakan seluruh energi planet ini, maka aku akan menggunakan roh bintang ini untuk melihat siapa yang lebih kuat. Iblis itu tertawa keras dan langsung menyerbu ke arah bayangan abadi. Pada saat itu, Wang Lin merasakan sensasi aneh. Seolah dirinya telah menyatu dengan roh bintang. Serangan ini bukan lagi kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan seluruh planet. Bayangan abadi juga melangkah maju. Energi abadi di tangannya dilepaskan. Dua kekuatan tak terbayangkan bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Bayangan abadi hancur sepenuhnya. Pada saat terakhir sebelum menghilang, sebuah artefak giok muncul. Namun langsung retak dan hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Wajah Huan Wuqing menjadi pucat. Menurut ajaran klan, ketika artefak giok ini hancur, berarti perlindungan terakhir telah habis. Iblis kuno yang tersebar mengayunkan tangannya, dan roh bintang perlahan menghilang. Dalam pertempuran ini, yang memperoleh keuntungan terbesar adalah Wang Lin. Pertarungan di tingkat ini tidak mungkin ia alami sendiri dengan kekuatannya saat ini. Baik bayangan abadi maupun iblis kuno yang tersebar, keduanya memiliki kekuatan yang cukup untuk melangkah ke tahap kedua. Bagi Wang Lin, pertempuran ini seperti membuka pintu yang telah lama tertutup. Meskipun hanya satu teknik yang digunakan, semuanya dilakukan melalui tubuh Wang Lin. Segala sesuatu yang tampak misterius bagi orang lain menjadi sangat jelas baginya, termasuk aliran energi abadi dan kendali terhadap langit dan bumi. Semua ini membuka peluang besar bagi jalannya menuju tahap kedua. Iblis kuno yang tersebar mengepalkan tangan dan menghantam penghalang energi abadi, menyebabkan retakan muncul. Dari dalam terdengar suara, "Lao Zu, serahkan Liu Mei." Huan Wuqing menatap Liu Mei di sampingnya. "Jika kau keluar, kau pasti mati. Lebih baik serahkan domain garis miring konsepsi milikmu kepadaku dan bantu aku mencapai Dao Iblis tanpa wujud." "Ini memang rencananya sejak awal," Liu Mei berkata dengan tenang. "Kau harus menyetujui dua hal. Pertama, bunuh Wang Lin. Kedua, jika kau gagal, serahkan kantong ini kepadanya." Huan Wuqing akhirnya menyetujuinya. Di sisi lain, iblis terus menyerang. Perlindungan terakhir sudah hancur. Wang Lin melihat Liu Mei duduk bersila, sementara Huan Wuqing meletakkan tangannya di kepalanya. Tiba-tiba, Huan Wuqing membuka matanya. Tubuhnya berubah menjadi kabut tipis. Iblis kuno yang tersebar tersenyum tipis. "Menarik. Kau memiliki transformasi klan iblis kuno." Namun Wang Lin tidak memperhatikannya. Ia hanya menatap Liu Mei. Matanya tertutup. Tidak ada lagi tanda kehidupan di tubuhnya.